Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat kudrah dan iradahnya serta inayahnya. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan subuh hari ini kita semua masih sama-sama merasakan nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umat yang mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di pekan keempat bulan Agustus kita bisa sama-sama kembali melaksanakan kegiatan ataupun rutinitas kita khususnya di masjid yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi yang alhamdulillah kehadiran guru kita sudah ada di hadapan kita semua, Al-Mukarram Kiai Muhammad Hari Fadli SPDI. Oleh karena itu sebelum beliau menyampaikan materi pada kesempatan subuh hari ini, mari sama-sama kita awali dengan bacakan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pada kesempatan subuh hari ini kita semua senantiasa bertambah kekuatan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit, yang belum bisa bersama melaksanakan ibadah salat bersama kita di masjid. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan jasmani dan rohani. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kepada guru kami dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Isra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, falhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan hadir di majelis yang berkah ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita, tujuan kita senantiasa dihitung sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menyingkat waktu pada pagi hari ini saya akan membacakan satu kitab yang temanya Babu Sholatil Jamaah, bab tentang sholat jamaah. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifah. Jamaah secara bahasa adalah at-ta'ifah, rombongan. Wasara'an, dan secara syariat adalah rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam, mengikat sholatnya makmum
dengan sholatnya imam. Ada rabithah, ada keterikatan antara makmum dan imam. Aqalluha, dan paling sedikitnya jamaah adalah imamun wa makmum, satu imam satu makmum. Fatu sama jamaah, maka itu sudah disebut jamaah. Wa yahsulu biya aslu thawabil jamaah, dan sudah mendapatkan pahala jamaah. Imamnya satu, makmum satu, dua, itu sudah disebut jamaah. Fadluha, keutamaan jamaah kabir, sangat besar. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun, kama qala ba'duhum wa fil hadis. Dan tidak ada orang yang meremehkan jamaah illa man fi qalbihi nifaqun, kecuali di dalam hatinya terdapat sifat yang munafik. Kenapa demikian? Inna sholatal jama'ati ta'dilu khamsan wa isrina min sholatil fadl. Karena sholat jamaah itu bandingannya 25 derajat, atau dalam hadis lain sab'an wa isrina, 27 derajat daripada sholat sendirian. Fawaiduha katsirun minha, dan keutamaan jamaah di sini ada 6. Kalau disebutkan lagi ada banyak. Apa tuh yang 6? Al-idqu wan najatu minan nar. Yang pertama, orang yang rajin sholat jamaah itu jasadnya akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Ya Rabbal. Yang kedua, as-salamatu minan nifaqi, selamat dari sifat munafik. Ya, al-munafiqu fid-darki asfali minan nar. Sedangkan munafik itu ada yang paling bawah, munafik. Yang ketiga, qabulus sholati, termasuk syarat diterimanya sholat. Makanya disebut jamaah itu sholatul makmum bi sholatil imam. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, itu otomatis pasti diterima. Makanya di dalam kitab dijelaskan bagaimana keutamaannya sholat di rumah khusyuk, tapi di masjid jamaah gak khusyuk. Itu lebih utama mana? Wal jumhur, mayoritas ulama berpendapat lebih baik sholat di masjid berjamaah enggak khusyuk daripada sholat sendiri di rumah khusyuk. Ini masyhur di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kan ada juga orang yang bertendensi di masjid masuknya enggak khusyuk, Ustaz. Berisik, ada anak-anak, misalkan. Apalagi yang keki sama imamnya. Kalau imamnya dia kagak resep. Keki sama imam tapi musuhan sama masjid. Lebih baik enggak khusyuk di masjid daripada khusyuk di rumah. Saking pentingnya jamaah. Saking hebatnya jamaah. Karena di dalam hadis serigala akan memakan kambing yang sendirian. Kalau ada kambing yang gerombolan, serigala juga mikir-mikir. Begitu juga setan. Setan tidak akan mengganggu alaikum bil jamaah, orang-orang yang senang kumpul jamaah di masjid. Insyaallah. Jadi udah terpatahkan tuh dalil khusyuk di rumah gak khusyuk di masjid. Bapak di masjid walaupun ngantuk-ngantuk udah terima Pak salat. Di mana dalilnya? Ini ada dalilnya nih, bisa dipertanggungjawab.
walaupun di masjid sholatnya kadang pikirannya kacau, diterima Pak. Amin. Yang keempat, keutamaan jamaah adalah maghfiratud dzunub, diampuni dosa-dosa. Subhanallah, di jamaah. Makanya ada seorang sahabat dulu yang ketinggalan sholat jamaah Isya Pak. Isya apa subuh gitu dalam satu riwayat. Dia tertidur, ketinggalan sholat jamaah. Padahal dia biasa jamaah. Saking menyesalnya itu sahabat. Dia sholat sendiri mengganti sholat subuh berjamaah dengan sholat sendiri sebanyak 27 kali. Sholat subuhnya 27 kali. Untuk mengcover ketertinggalan pahala sholat jamaah. Saking menyesal. Akhirnya beliau kemudian malamnya tertidur, lalu bermimpi ada seekor kuda, dia sedang naik kuda bersama rombongan yang lain, tapi tertinggal. Padahal kuda dia yang paling bagus, yang paling cepat, tapi tertinggal dengan rombongan yang lain. Hikmahnya apa dalam mimpi tersebut? Walaupun dia sholat sendiri 27 kali, untuk mengcover ketertinggalan pahala jamaah tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Makanya sangat bisa sekali yang pagi hari ini sholat subuhnya di rumah. Bukan bisa sekali, berkali-kali, 27 kali rutin. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid. Ini juga kan pertolongan Allah, betul. Ada kuasa manusia? Bukan. Ada ikhtiar manusia? Ada kemampuan manusia? Kekuatan manusia enggak ada. Yang ngasih ikhtiar, yang ngasih kekuatan, yang ngasih kemampuan adalah Allah. La haula, tidak ada daya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur. Ya, diampuni dosa. Insyaallah maghfirud dzunub. Diampuni dosa. Makanya sa'idun ya, kebahagiaan di dunia itu ketika dia mati, maka dosanya sudah kebahagiaan sejati. Tidak ada yang lain. Yakhruju minad dunya maghfiratud dzunub. Ketika ruhnya ditarik oleh malaikat Jibril, malaikat Israil alaihissalam, ternyata kebahagiaan sejati adalah ketika dia keluar meninggalkan dunia sudah dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gak gampang Pak, istiqomah gak gampang. Berat istiqomah. Jamaah lagi di masjid berat. Yang kelima, pahalanya al-ajrul azim. Gede itu faedahnya. Al-ajru itu ganjaran, al-azimu yang besar. Besar Pak. Makanya kalau enggak jamaah, saya pernah menghitung ya. Kalau kita umurnya standar 60 tahun. Pernah saya tulis. Tuh. Jikalau umur manusia 60 tahun nih, jika tidur sehari selama 8 jam, sehari 8 jam tidur, maka dia menghabiskan waktu untuk tidur itu 20 tahun. Kalau tidur doang 20 tahun Pak. Semisal untuk bekerja
1 hari 8 jam. Berarti dia menghabiskan waktu untuk bekerja saja 20 tahun. Berarti udah berapa tahun tuh? 40 ya. Semisal kanak-kanak sampai menginjak umur balik 15 tahun dan makan 2 kali sehari 30 menit. Terus sekali makan 15 menit. Kalau 2 kali 30 menit. Maka untuk makan saja dia menghabiskan waktu 3 tahun. Kita jumlah-jamlah ini. 20 tahun untuk tidur, 20 tahun untuk bekerja, 15 tahun kita sesudah balik itu dihitung, tambah 3 tahun makan. Berarti total bekerja, makan, sama tidur itu 58 tahun. Berapa itu? Aduh, 2 tahun kita. Jadi kalau nggak ada jamaah rugi Pak. Ta'dilu khamsan wa isrinah darajat. Kalau nggak jamaah rugi. Berarti kita untuk ibadah itu sholat, tolabul ilmi, ziarah, mengunjungi orang-orang soleh, sisa 2 tahun. Kalau orang yang umurnya 60 tahun misalkan hidupnya dia. Kan normal itu, makan ya. Kerja 8 jam ya, tidur 8 jam. Makan 15 menit. Habis sudah. Makanya kata guru saya, nanti di akhirat itu yang membedakan hasilnya adalah orang yang sholatnya sendiri dengan orang yang sholatnya jamaah. Itu akan beda. Itu kualitasnya itu ajrul azim. Dia 2 tahun jamaah terus dihabiskan oleh jamaah gitu. Misalkan setiap hari subuh jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pahalanya lebih besar daripada dia yang sholatnya sendiri. Allah ya Allah. 2 tahun doang bisa ibadah. Apalagi yang sekarang udah 58. Udahlah di masjid aja nginep. Takut ketinggalan jamaah. Saya punya kiai putranya Mbah Maimun, Kiai Haji Majid Kamil. Putra ketiga Mbah Maimun Zubair. Itu kalau nggak jamaah pusing Pak. Misalkan dia ada urusan ketinggalan sholat jamaah dalam 1 waktu, dia nyari-nyari orang Pak. Sampai ke asrama putra nyari santri, Kang, siapa yang belum sholat jamaah? Temenin saya. Sampai udah selesai semua, Kang santri sholat. Sampun Gus, sampun. Udah diambil 1, dibayar. Udah kamu, saya bayar untuk jadi imam saya. Dibayar. Namanya i'adah, mengulang sholat. Untuk mendapatkan fadilah jamaah, dia boleh membayar orang untuk mengulangi sholatnya. Dalam kitab boleh membayar. Bahkan saya telat nih, sholat subuh nih udah selesai semua, masih ada waktu. Pak Didik, ayo sholat yuk. Oh, saya udah temenin saya. Udah saya sholat lagi, udah saya bayar 1 juta. Boleh nggak tuh? Boleh itu. Asalkan syarat yang mengulang sholatnya itu harus jadi imam. Yang imam Pak Didik, bukan saya. Udah imam dibayar lagi. Itu Kiai Haji Majid Kamil almarhum. Sudah meninggal beliau. Setelah Mbah Maimun meninggal, 2 tahun setelahnya beliau meninggal. Itu nggak bisa sholat sendirian. Sampai di pantai sekalipun. Lagi ada, beliau kan sibuk, Kiai sering silaturahmi telat. Di suatu tempat di perjalanan udah ketinggalan jamaah zuhur.
Udah berhenti di pinggir pantai sama santrinya gelar sejadah. Sholat jamaah. Itu luar biasa itu. Kiai Majid Kamil terkenal itu sekarang yang takut kehilangan jamaah. Bapak misalkan di masjid udah kehabisan, udah di rumah istri bangun kayak jadi makmum, ayo kita jamaah. Aduh, ya Allah. Makanya berat itu pahalanya nanti di akhirat orang yang rajin jamaah. Walau kana imamun wa makmumun, sekalipun satu imam dan satu makmum, itu waktu sama jamaah sudah disebut jamaah. Ayo belajar yuk. Belajar jangan tinggalan. Dan alhamdulillah saya udah sebulan nih jamaah terus Pak di pesantren. Jadi imam terus lagi. Kan gengsi, masuk kiai gak jamaah. Waduh. Itu sampai pernah satu saat saya kesiangan, kemudian wudu apa, saya kira udah dimulai itu jamaah. Ternyata santri ustadz sana gak ada yang berani Pak imamin kalau saya belum datang. Tuh coba kiai dilawan. Dari situ saya berpikir mungkin sungkan kali. Akhirnya saya tepat waktu terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah jamaah terus, jadi imam terus sebab jauh pahala bapak. Ada nggak pahala imam? Ada pahala imam dan pahala jamaah itu dua double Pak. Jadi imam ada pahalanya, jadi salat jamaah ada pahalanya. Makanya saya pikir-pikir, kayaknya Allah pengen jadikan saya orang soleh. Itu makmum terus Pak, udah makmum terus, masbuk terus lagi. Oh masbuk, tinggalan. Ya, sekarang nggak bisa itu makmum. Kalau santri-santri sampai sholawatan sampai doer Pak, Allahumma belum imam. Oh Pak, sekarang manggilnya nggak Pak Ustadz lagi, udah naik kelas Pak Kiai. Mana nggak berat, jaga image, pura-pura wibawa depan santri, udah nggak bisa nongkrong. Aduh, udah puyeng dah. Saya pikir-pikir Allah pengen saya jadi orang soleh kayak. Ayo sama-sama cita-cita kita jadi orang soleh, itu target Pak. Target hidup kita jadi orang soleh. Visi misinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Gak ada yang lain. Nah, itu ada. Yang keenam, wal hifzu minas syaitan. Orang yang senang jamaah itu terjaga dari setan, sihir, teluh, santet, pelet, terjaga Pak. Tak ada yang berani itu jin dukun menyerang orang yang sholat jamaah itu. Hebat. Afdalul jamaat. Nah, lanjut. Di antara sholat yang 5 waktu, yang paling afdol jamaahnya satu nih. Jama'atu sholatil jumu'ah, jamaah sholat Jumat, itu mendapatkan peringkat yang pertama. Karena di samping wajib jamaah juga itu Jumat, nggak boleh sendirian. Yang kedua, summa jama'atu subhi, jamaah sholat subuh. Ma min sholatin afdalu min sholatil fajr yaumul jum'ah wa ma'asud min sholatia minkum illa maghfuron. Sudah masuk pun tadi ini. Illa maghfuron. Orang yang sholat jamaah itu enggak ada pahalanya Pak, kecuali semua dosanya diampuni oleh Allah. Jangan diremehkan itu. Masalah dosa diampuni oleh Allah. Pernah ada satu keterangan dalam kitab Tafsir Jalalain, ada seorang sahabat perjalanan melihat wanita cantik. Kemudian saking nafsunya dia
gak tahu dorong dengan birahi, cium itu perempuan Pak, sahabat. Bandel juga sahabat. Sebenarnya kalau diceritain nih, saya ceritain aja nih. Terus dia menyesali perbuatan. Ngadu sama Rasul, ya saya terdorong oleh nafsu. Saya menyesal, saya pengen tobat. Ya Rasul. Bang kenapa? Itu di perjalanan saya melihat wanita cantiknya nggak ada kali di Tridaya 4, nggak ada. Cantiknya luar biasa ini. Mungkin ada pernah melihat di jalan yang cantik banget, Haji Dede ada. Sampai dicium sama sahabat, saya pengen bertobat, diampuni dosa-dosa, bagaimana caranya? Apa kata Rasul? Tadi kamu jamaah asar enggak? Iya ya Rasul, saya berjamaah bersama kamu. Dosamu sudah diampuni oleh Allah. Cukup dengan jamaah. Ya. Di Pananto. Cium juga. Bukan begitu. Ya. Awas jangan ngantuk nih ngaji nih. Jangan ngantuk, nanti salah paham lagi. Saya ingat. Ini yang ngajar itu dulu Kiai Kofasul Ulum dari Pemalang, ngajar tafsir Jalalain. Dia bilang, dalil ini jangan diceritakan sama orang-orang. Ya saya ceritain terlanjur. Takutnya orang meremehkan dosa. Tapi bukan itu maksudnya. Saking gedenya itu pahala jamaah, maghfirat dzunub, dapat meleburkan dosa-dosa. Bapak mungkin pernah punya dosa sebelum tadi salat subuh, sekarang salat subuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi min sholati afdal min sholatil fajr yaumul jum'ah wa ma hasibat min sholati minkum ila maghfuran. Yang paling utama lagi sholat subuh jamaah di hari Jumat. Utama lagi. Kalau Jumat ya biasanya punya malah ketinggalan nih Bapak Jumat. Malamnya habis setor sih. Kemudian yang ketiga tsumma jama'atul isya. Sholat jamaah isya. Wah, ini nih agak berat. Makanya subuh dan isya itu salah satu barometer untuk menentukan kita ini munafik atau tidak. Dalam hadis riwayat Ahmad atau kamakal, subuh isya ini bisa menjadikan kualitas parameter seseorang yang sempurna atau tidak iman. Rame di sini ya. Alhamdulillah. Udah rame, tadi ada kotak amal lagi. Jarang-jarang kotak amal subuh. Bagus itu. Jadi dari rumah itu nyiapin duit 2.000. Kemudian yang keempat, tsumma jama'atul asri. Jamaah sholat asar. Disebutnya al-wusta dalam Quran, tengah-tengah. Yang kelima, tsumma jama'atul zuhri, jamaah zuhur. Yang terakhir, tsumma jama'atul maghrib, jamaah maghrib. Ini urutan pahala yang paling banyak. Jumat, subuh, isya, asar, zuhur, maghrib. Ada syarat sah jamaah masih banyak nih. Ada yang bertanya? Kami persilakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan singkat aja Pak Ustadz. Yang dimaksud berjamaah itu apakah mesti harus di masjid yang
diceritakan Pak Ustadz tadi, seandainya di rumah tapi berjamaah, apakah nilainya sama Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah itu tidak harus yang penting imamun wa makmum, ada satu imam satu makmum. Namun masjid itu disebutnya syaraful makan. Syaraf itu artinya mulia, makan artinya Inna min asbabi mudha'afatil, termasuk sebab dilipat gandakannya pahala salah satu, ada 3. Yang pertama syaraful makan, karena kemuliaan tempat. Yang kedua syaraful zaman, karena kemuliaan waktu. Yang ketiga syaraful maqam, karena kedudukan seseorang. Jadi masjid ini disebut syaraful makan, di samping sholat jamaah yang mendapatkan pahala 27 derajat, juga mendapatkan kemuliaan tempat. Tapi misalkan Bapak ada satu uzur, ada satu halangan yang menyebabkan Bapak tidak bisa jamaah ke masjid, maka boleh jamaah di rumah bersama istri ataupun anak. Tapi bagi orang yang bertetangga dengan masjid, itu setengah wajib sholat jamaah di masjid. Saya nggak mau bilang sunnah, kalau sunnah tuh kesannya itu boleh ke masjid boleh enggak. Tapi kalau fardu kifayah, di sini disebutnya wa fardu kifayatin fil maktubat ala rijal al ahrar al muqimina alal mu'tamad indan Nawawi. Disebutnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu di atasnya sunnah. Fil maktubat, dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Alar rijal, atas laki-laki. Al muqimin, yang tidak sedang musafir. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang kuat. Ma min thalathatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihimul jamaah ila stahwada 'alaihi syaitan. Barang siapa di satu qaryah, di satu tempat, la tuqamu fihimul jamaah, tidak didirikannya satu jamaah, illa istahwada 'alaihi syayatin, maka tempat itu akan dikepung sama setan. Fa'alaika bil jamaah, maka tetaplah kalian pada jamaah di masjid ini. Fa inna ma yakulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyah, karena sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sedang sendirian. Jadi apabila satu tempat tidak didirikan jamaah, maka akan dikepung sama setan. Harus berterima kasih kita main jamaah ya. Matur sembah nuwun nih sama Kang siapa nih? Kang Solihin. Dikepung sama setan, gimana ceritanya itu deh? Tridaya 4 kalau dikepung setan. Waduh, mengerikan juga. Jadi kalau sholat jamaah bagi laki-laki yang tidak ada udzur, nanti ada udzurnya di sini. Kita bahas udzur-udzurnya apa aja sih? Termasuk az-zalazil, termasuk hujan, kemudian jalannya becek, itu kita boleh sholat di rumah. Kemudian masyaqqatun sadidatun, sakit yang apabila kita bangun itu tidak bisa, itu termasuk udzur syar'i yang boleh kita tidak ke masjid. Kemudian barakul khatif, petir menyambar, banyak petir, banyak geledek, kita boleh tidak ke masjid. Tapi kalau kita
al-ahrar, al-muqimin, as-sihah, badan kita sehat, kita juga tidak ada udzur syar'i, kemudian tidak dalam keadaan perjalanan, maka fardu kifayah kita punya anjuran datang ke masjid. Kuat nih anjurannya nih. Kalau nggak ada udzur itu, kalau ada udzur boleh sholat di rumah bersama keluarga. Ada lagi yang bertanya? Kalau ada pendapat sekali-kali kita sholat di rumah bersama keluarga gimana Ustaz? Boleh lah sekali-kali mah, jangan sering. Boleh. Tidak masalah. Bukan wajib. Ke masjid itu bukan wajib. Sekali-kali jamaah di masjid. Kemarin istri ada yang nanya, Pak Ustadz, saya sholatnya sendirian terus. Suami selalu jamaah di masjid. Bagaimana kalau saya ikut jamaah? Perempuan itu utamanya sholat di rumah. Illa kecuali perempuan yang sudah tidak mazinatus syahwat, sudah tidak memberikan peluang syahwat. Artinya yang tua-tua, kemudian tidak tabarruz, tidak menampakkan lekak-lekuk tubuh, kemudian jaga pandangan, itu boleh perempuan sholat di masjid, tidak dilarang. Tapi cantik, lenggak-lenggok, pakai parfum, nah jangan deh di rumahnya deh. Jangan di rumah aja. Jadi perempuan utamanya di rumah, tapi tidak dilarang sholat di masjid. Tapi perempuan yang boleh ke masjid ada kategorinya. Enggak, nenek-nenek juga enggak. Tadi Pak Didik nanya apa sih, lupa? Pertanyaannya apa? Kalau sekali-kali sholat di rumah. Oh boleh. Bersama keluarga. Boleh, apa-apa. Ya, apa Pak Edi Supriyatna. Waalaikumsalam. Ya terus terang sih secara pribadi merasa kurang afdol aja di hati gitu, kok jaga jarak. Padahal ingat rumah Allah. Tempat ini setahu saya. Sementara kalau kita contoh sekarang nih, kita nggak ada Pak Allah aja kan. Sekarang kita nih, kalau ngopi-ngopi, ngumpul-ngumpul, nggak mau jaga jarak. Ke pasar nggak jaga jarak, Tat. Nah, ini bagaimana mengenai jaga jarak ini, Tat? Afdolnya kan rapatkan saf. Itu aja, Tat. Ya. Ini mau jawab apa sedikit bohong. Sawu kalau bicara hukum ya, bicara hukum sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Lurus rapat barisan karena itu merupakan kesempurnaan sholat. Sholat bisa sempurna itu dengan merapatkan shaf dan barisan. Jadi kesempurnaan itu disebut kesunah, bukan rukun. Jadi terus rapat barisan bukan sholat, juga bukan syarat sholat, tapi kesunahan dan kesempurnaan sholat. Artinya tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sholat dengan berjarak itu hukumnya tetap sah kalau ada uzur. Kalau ada uzur. Dan indikasi uzur itu harus muhaqqaqah. Harus nyata. Harus nyata. Harus secara pasti. Kita nggak boleh rapat. Itu alasannya kenapa? Karena takut corona.
Seharusnya udah hilang nih corona nih. Sekarang kita rapatin lagi aja deh. Udah zona hijau ini ya. Jadi di ya kalau tadi bandingannya Pak Edi, bandingannya kita ngobrol ngopi menghadap manusia rapat, kadang ngobrol nggak pakai masker, masa menghadap Allah jaga jarak. Kalau ngambil perbandingan tersebut ya masuk akal. Tapi tetap sekali lagi bicara hukum bukan termasuk syarat ataupun daripada jamaah dalam merapatkan saf dan barisan. Tinggal itu diobrolin aja bareng-bareng. Nah nih berjarak biasa saja ya. Kalau di pesantren sih udah gak ada jarak. Kalau di jarak gak muat nanti masjidnya. Ya, dapat bismillah. Yang penting tadi ada indikasi bahwa makin baik perumahan daya 4 Masjid Al-Iqra dan perkembangan yang positif juga sudah menurun, makin sehat semua, zonanya juga sudah hijau, gak apa-apa, rapat lagi. Tapi harus dimusyawarahkan, wasawirhum fil amr, musyawarah dalam satu urusan. Tapi sayang juga nih, bagus nih. Ya Allah. Dah, ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan nih Tat. Banyak. Yang pertama tadi dijelaskan manfaat dari sholat jamaah. Yang nomor 2 yaitu terhindar dari sifat munafik. Mohon dijelaskan tentang sifat munafik tersebut Pak Ustadz. Yang kedua, apakah sudah termasuk sholat berjamaah apabila makmumnya 1 orang? Terima kasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sholatnya sendiri terus ini dalam kitab Taqrad As-Sajdah itu akan dihujamkan oleh Allah sifat munafik. Sifat munafik itu idza ahdatsa kadzdzaba. Ketika berbicara dia berbohong. Kemudian wa idza tumina khana. Ketika diberikan amanat dia khianat. Kemudian wa idza, lupa bahasa Arab, apabila dia berjanji dia itu 3. Jadi salasun min ayatin nifaq, ada 3 daripada ciri-ciri munafik. Berbicara dia bohong, berjanji dia ingkari, Tuhan dikasih amanah dia khianat. Makanya jangan sholat sendiri jamaah. Kalaupun di rumah juga tetap jamaah sama keluarga. Kan ada anak, ada istri, jamaah. Ini jamaah itu luar biasa. Saya kayaknya nih belum pernah ngelihat kiai gak jamaah dalam kondisi apapun. Bahkan termasuk ciri daripada orang soleh, kan ada ciri. Orang soleh itu cirinya jamaah. Bahkan berdosa orang yang bertetangga dengan masjid, dia nggak jamaah. Bertetangga itu ya kita termasuk ya di perumahan Tridaya 4 ini,
orang-orang yang jarul masjid, orang-orang yang bertetangga dengan masjid. Tidak sempurna sholatnya. La sholata, tidak sempurna sholatnya bagi orang yang bertetangga dengan masjid, tapi dia tidak sholat di masjid. Makanya masjid ini bukan satu hal yang simpel dalam masjid. Masjid ini sentral kegiatan umat. Seluruh kegiatan agama di zaman Rasul selalu ada di masjid. Ya, mungkin terlihatnya biasa saja, tapi masjid ini mustajab dakwah, tempat dikabulkannya doa, nuzulul maghfirah, tempat turunnya ampunan, qabulus sholat, syarat diterimanya ibadah sholat. Kan disebutnya masjid itu baitun min buyutillah, rumahnya Allah. Di masjid man saraja sirjan fil masjid, barang siapa yang nyalain lampu di masjid, tek nyala. Madama dzalikat dau, selagi lampu ini masih menyala, maka malaikat berebut untuk mengucapkan istighfar bagi yang menyalakan lampu. Apa tuh nyalain lampu? Ini nyalain lampu doang, Pak. Man basato hasiron, barang siapa yang menggelar karpet di masjid, madama dzalikal hasir, selagi karpet itu belum digulung, maka malaikat gak akan pernah berhenti untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi yang menggelar karpet. Amitil ada fil masjid banallahu baitan fil jannah, buang kotoran di masjid. Ada masjid nih kotor, kita ambil kotoran, kita buang ke tempat sampah. Amitil ada fil masjid banallahu baitan fil jannah. Satu kotoran yang kita ambil dari masjid, kita buang, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Apalagi yang nyumbang randit, apalagi yang jadi pengurus, bikin masjid. Makanya kalau kata kiai di Banten, itu yang pahalanya gak bisa ditandingin itu pengurus masjid. Ayo, siapa yang bisa nandingin pahala pengurus masjid? Makanya DKM gak boleh mundur. Kecuali udah habis. Apa DKM-nya sekarang? Kali udah selamanya. Ya. Gak boleh tuh bendahara mundur. Saya mau mengundurkan diri. Itu kaki kanan udah di surga itu. Ya. Jadi nggak perlu ditarik lagi. Ya, mana bendaharanya nih? Ya. Masjid itu luar biasa kompleks. Ya. Pahalanya banyak. Kadang masalahnya juga banyak. Tapi harus bertahan. Tahan. Ya. Masih jam 5 49. Ya. Yang kedua, sholat jamaah dengan satu imam sah. Pak Ragil, orang yang selalu mengantarkan jenazah sampai masuk ke dalam liang kubur, Pak Ragil. Jangan mati dulu dia. Ya, belum tentu. Ya, boleh jadi jenazah Pak Haji Dede yang gotong yang masukin Pak Ragil. Ya, belum tentu. Ustadz mah datangnya belakangan, giliran doa doang. Tapi yang kotor-kotoran, waduh Pak Ragil. Jangan mati dulu Pak Ragil. Kita doain panjang umur. Yang lain udah pada mati, baru Pak Ragil sendirian. Perasaan ada mulu gitu, dia ada mulu dia tuh. Ya, luar biasa. Kadang gimana ya? Ada satu ungkapan singkat tapi menyentuh. Tahtakir mandunak likuli syai'in maziyah walikulin naqsin wafad. Jangan kau remehkan orang yang derajatnya ada di bawah kamu. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya
kurang. Boleh jadi orang yang kanggo anggap remeh, dia yang akan menggotong jenazahmu dan menghantarkanmu sampai pemakaman, bahkan masuk ke dalam liang lahat untuk terakhir kali membukakan tali kain kafanmu. Waduh, betul apa tidak? Rata-rata orang susah itu yang masuk, orang kaya emang nggak masuk itu kuburan. Bener nggak? Yang berani-berani nekat itu kan orang-orang ini Pak, yang kadang kita anggap sebelah mata, yang kita anggap kadang nggak ada apa-apanya. Boleh jadi dia yang terdepan, dia yang bikin tenda naik, betul? Hujan-hujan dia, nggak bisa kita ngeremehin orang Pak. Itu Uwais Al-Qarni, orang yang pakaiannya compang-camping, dianggap orang ada dan tiada juga nggak masalah, dan tidak kenal. Bahkan ketika beliau meninggal, yang ziarah itu malaikat langit Pak, bukan manusia yang ziarah itu, tapi malaikat langit. Sampai disebutkan dalam kitab, saat itu bumi berdesakan karena turunnya malaikat langit. Padahal orangnya biasa aja itu Uwais Al-Qarni. Gak bisa gitu, gak bisa meremehkan orang. Kemudian bermanfaat. Kayaknya ada sarapan nih. Kita ngapain? Tausiah. Doa. Kepala sekolah. Terkabul juga ya. Padahal dulu kita ngomong sebelum ngebangun pesantren. Saya nggak mau doain yang tinggi-tinggi lagi nih. Kamu doa. Amin ya robbal. Ya, Pak Haji Dede Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz mengatakan bahwa pengurus masjid adalah itu yang utama gitu kan. Terus bagaimana kalau misalkan kita menyumbang sesuatu di masjid gitu kan. Nah, dengan sumbangan-sumbangan itu untuk beberapa masjid, misalkan kita di mana-mana nih sebagai deposit kita nanti di akhirat, terus kita secara pribadi mengingatkan itu. Aduh, mudah-mudahan kita bisa ditolong dengan sumbangan-sumbangan itu tanpa ria ya, tanpa diketahui orang, tapi kita mengingat gitu kan. Bisa nggak gitu istilahnya itu suatu jadi amalan atau misalkan jadi sedekah kita nanti untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Misalkan pertanyaannya, misalkan kita membantu mendirikan masjid gitu kan di daerah Banten misalkan, di daerah Bandung, di daerah mana. Nah, kita ingat sendiri gitu. Apakah bisa nanti istilahnya harta yang kita sumbangkan itu untuk bekal kita nanti di akhirat mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz. Tapi kita mengingatnya untuk pribadi aja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Jika manusia meninggal dunia, terputus semua amal ibadah, tidak ada yang nolong kecuali 3. Pertama, sedekahtin jariyatin. Bapak sering mendengar istilah sedekah jariyah. Apa sih sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah yajuju bai'uhu ma'a ibqai aini wa ibqai ajri, yaitu sedekah yang ketika kita sumbangkan barangnya jangka panjang, manfaatnya tidak habis sampai itu sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah itu nggak jauh dari masjid, sekolah, pesantren. Itu yang disebut sedekah jariyah. Bapak nyumbang masjid, nyumbang musola, nyumbang pesantren, itu apa yang Bapak sumbangkan itu disebut sedekatin jariyah. Itu akan nolong.
Makanya kalau di Arab, di Turki, itu bikin masjid nggak mau patungan, Pak. Yang disumbang-sumbang ke Indonesia maunya sendiri. Karena dia melihat luar biasa itu pahala sedekah jariyah. Kalau kita mungkin sendiri terlalu berat, maka kita patungan, siapa granitnya, udah granit juga dipatungin lagi, siapa pelaponnya, siapa pasir, batu, semennya, ini disebut sedekah jariyah ma'a ibqai ainihi. Kalau nyumbang air bukan jariyah teman. Ini barangnya habis pakai, maka pahalanya nanti di akhirat. Nyumbang air, nyumbang makanan yang habis-habis pakai, pahalanya di akhirat. Tapi kalau nyumbang masjid, itu kita belum mati aja dapat pahala. Masih hidup, ngorok, tidur misalkan, dapat pahala. Mengalir. Sedekah itu artinya sedekah, jariyatin artinya mengalir. Di mana saja. Di mana saja. Kalau lihat pelosok-pelosok ya mungkin sangat prihatin sekali ya. Saya punya teman sampai sekarang belum pulang, dakwah di Papua udah 2 tahun. Di satu alumni satu kelas Arifin. Kalau masjid di Papua, ya Allah itu masjid rombeng, nggak punya ikro dan lain sebagainya. Itu kita tolong, kita bantu. Itu sedekah. Ya rata-rata itu buat kita niatkan supaya menjadi sirajan munira wa wasi madkhalahu wa rawdatun min riyadil jannah. Saya sedekah jariyah ini supaya mendapatkan cahaya di alam kubur dan supaya luas lapang alam barzahnya dan supaya kita dapat taman surga. Tapi lebih baik seperti ini, Pak. Ini saya ajarin nih. Lebih baik kita niatkan dulu untuk almarhum. Kita kan punya bapak ibu nih, atau kakek nenek itu kan purwadaksi, Pak. Kita jangan lupakan tuh keturunan kita. Kita asal usulnya dari mana coba? Dari ayah ibu, betul? Ayah ibu dari mana itu? Dari kakek nenek. Makanya inna min juz'i amalil walad min amalil walid. Ketika kita niatkan untuk orang tua ataupun kakek nenek, itu pahalanya double, Pak. Mereka dapat, kita dapat. Paham nggak? Pak Didik misalkan, Ustadz saya nyumbang pasir, semen, apa keramik, perlengkapan yang ada di pesantren, saya niatkan buat almarhum kakek nenek saya. Itu kakek nenek dapat, bapak juga dapat. Tanpa mengurangi sedikit pun. Oke, saya sering sampaikan, sedekah jariyah atas namakan yang sudah meninggal, karena kita belum sempat birrul walidain, belum sempat balas bakti jasa orang tua ataupun kakek nenek kita. Balasnya dengan apa? Dengan sedekatin jariyah. Seperti itu ya. Itu Pak Haji ya. Saya selalu meniatkan buat yang sudah meninggal. Karena pahalanya saya juga kan. Di Allah itu bukan berarti kayak pisang dibagi-bagi pahalanya nih, jadinya dikit. Enggak. Justru kalau kita niatnya sendiri itu cuma dapat sendiri. Kayak dalam doa kan Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu wa ma sabbahna wa mastaghfarna wa masalinahu. Ya Allah, ij'al jadikanlah thawaba pahala ma qara'nahu apa yang kami baca. Wa masabbahnahu apa yang kami tasbihkan. Wa masalinahu bacaan salawat kami. Untuk siapa? Ila abaina wa ummahatina. Itu niatkan. Ya, niat. Kemarin orang tua Pak Dagimin meninggal ya. Saya sakit, saya dikabari. Saya doakan di majelis. Semoga almarhum orang tua Pak Lagimin diampuni dosanya, diterima amal ibadah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena disadari atau tidak anak itu belum bisa balas jasa kedua orang
tua. Walau bagaimanapun, sekalipun orang tua kita tani, buruh, kita sudah sukses, punya apa saja, nggak bisa. Ternyata yang tazlu da'watu min ibnihi aw sadiqi aw akhihi, yang ditunggu oleh orang tua kita setelah meninggal adalah doa dan pahala yang dikirimkan dari anak yang soleh. Mudah-mudahan orang tua Pak Lagemin khususnya dan orang tua kita pada umumnya yang telah mendahului kita diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian untuk kajian subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk sore hari ini kajian disampaikan oleh Ustadz Fatihun Nada LCMA, tafsir hadis ya. Oleh karena itu kami mengajak jamaah untuk sama-sama mengikuti taklim tersebut. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.